Bab 58. Apakah bisa melontarkan satu kata yang jujur? Ketika tangan Xie Wenjing membelai tangan Qin Lang segera menyangkalnya. Xie Wenjing pun tertegun sejenak. Ini benar-benar tidak seperti yang dia bayangkan. Dia berpikir Qin Lang akan senang ketika dia membelai tangannya dan rencana akan berjalan lancar. Xie Wenjing melirik Qin Lang dan hanya melihat Qin Lang sedang tersenyum menatapnya. Lalu Xie Wenjing hanya bisa tersenyum canggung. Tampaknya ekspresi Qin Lang saat ini tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi padanya terhadap Zhu Junwen. Padahal itu selalu menggantung di dalam hatinya. Pria ini bahkan tidak membiarkanku untuk menyentuh tangannya. Pasti dia menginginkan lebih. Dia memang terlihat polos. Padahal dia sendiri yang tahu seperti apa dirinya. Sudahlah. Siapa suruh saat ini aku menginginkan uangnya? Aku akan memberikan sesuatu yang lebih manis untuknya. Mungkin kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Tapi ketika aku jalan bersama dengan Zhu Junwen, hatiku selalu ada kamu. Aku terus merasa hubunganku dengan Zhu Junwen bukanlah kemauan dari diriku sendiri. Hanya saja aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Xie Wenjing menatap mata Qin Lang dan berkata dengan tulus, "Apa kamu mengidap skizofrenia? Tidak bisa mengendalikan tubuhmu sendiri. Kamu juga bisa memikirkan perkataan gila seperti ini. Bahkan masih mengatakan, mungkin kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Seharusnya kamu langsung buang saja kata, mungkin itu. Kalau begitu kamu juga merasa terpaksa saat diajak memesan kamar dengan Zhu Junwen." Qin Lang mengesap minumannya dan berkata, dengan senyum datar. Raut wajah Xie Wenjing terlihat jelas tercengang. Sepertinya Qin Lang masih mempedulikan masalah dia dengan Zhu Junwen. Otak Xie Wenjing berputar dengan cepat. Aku tahu kamu tidak peduli dengan hal ini. Tapi jika aku berpikir kembali, aku juga merasa diriku sungguh bodoh. Kenapa aku bisa memesan kamar dengan orang menjijikkan seperti dia? Aku sungguh bodoh. Terlalu murahan. Xie Wenjing mulai mengeluarkan jurusnya, merendahkan dirinya untuk maju, agar Qin Lang bisa semakin mengasihani dirinya. Xie Wenjing pun dengan sukarela melayangkan beberapa tamparan ke wajahnya sendiri. Hentikan. Qin Lang meraih tangannya, sambil mengerutkan keningnya. Dia melihat pukulannya cukup keras. Hehe, tidak rela, bukan? Sakit hati, kamu sudah jatuh ke dalam genggamanku Qin Lang. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa keluar dari genggamanku. Lalu, Xie Wenjing memanfaatkan situasi untuk meraih pergelangan tangan Qin Lang. Qin Lang, ku beritahu satu rahasia padamu. Meskipun aku dan Zhu Junwen telah membuka kamar, tapi dia sama sekali tidak menempel di tubuhku. Apa kamu tahu mengapa? Mata Xie Wenjing berbinar-binar menatap Qin Lang. Karena dia memiliki penyakit. Jangan kamu lihat dia tampak begitu gagah. Tapi dia sungguh tidak berguna. Setiap kali aku baru melepaskan bajuku, dia sudah tidak tahan. Belum sempat dia menyentuhku, dia sudah layu. Xie Wenjing begitu menghina Zhu Junwen. Tapi dia juga bisa merasakan kenikmatan itu. Aku sebenarnya belum pernah disentuh olehnya, kata Xie Wenjing dengan tersipu malu. Qin Lang tersenyum dingin dalam hatinya. Xie Wenjing mungkin tidak kepikiran bahwa dia telah melihat pertengkarannya dengan Zhu Junwen. Zhu Junwen bahkan melontarkan bahwa dia sudah merasa bosan dengan apa yang ada di tubuh Xie Wenjing dan sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak pernah disentuhnya. Xie Wenjing, apakah mulutmu tidak bisa melontarkan satu patah kata yang jujur? Xie Wenjing menatap Qin Lang dengan tenang. Dia sudah mengutarakan semuanya dengan jelas. Seharusnya seorang pria memahami apa maksudku. Tapi kenapa Qin Lang tidak bereaksi sama sekali? Bahkan dia juga tidak melontarkan sepatah kata pun. Mungkin pria seperti Qin Lang merasa rendah hati ketika menghadapi wanita cantik sepertiku. Sekalipun dia sudah memberikan isyarat padanya, pria seperti Qin Lang juga tidak akan berani bertindak. Tampaknya tidak akan berhasil menarik Qin Lang kalau tidak melakukan usaha yang lebih keras.
Sebenarnya selama ini aku terus merasa bersalah padamu. Xie Wenjing berdiri sambil menatap mata Qin Lang, lalu berjalan ke sisi Qin Lang dengan mempesona. Kemudian mencondongkan tubuhnya, hingga memperlihatkan sebuah belahan. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Qin Lang dan berbisik, "Sudah minum begitu banyak. Aku pikir kamu pasti ingin ke toilet. Kebetulan aku juga ingin ke toilet dan toilet di sini lumayan luas. Meskipun dua orang masuk ke dalam, itu juga tidak akan merasa sempit." Di bawah cahaya remang-remang, kulit wajah Xie Wenjing yang seputih salju ini mulai merona padam. Dia bahkan menggunakan jarinya yang lentik menyentuh wajahnya Qin Lang. "Ayo." Qin Lang sambil menggigit bibirnya, matanya memancarkan cahaya keinginan yang begitu kuat. Jika ini terjadi pada orang biasa, mungkin sudah tidak perlu bertele-tele lagi dan langsung menarik Xie Wenjing masuk ke dalam toilet. Tapi Qin Lang malah menarik tangan Xie Wenjing, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku masih tidak ingin ke toilet. Kamu pergi saja sendiri." Xie Wenjing tercengang setelah mendengarkannya. Dia merasa sangat marah. Apa maksud Qin Lang ini? Dia sudah bertindak sejauh ini, tapi dia masih tidak puas. Ataukah wanita secantik dia sudah tidak mampu untuk menggodanya? Terlepas apapun alasannya, Xie Wenjing sama sekali tidak bisa menerimanya. "Qin Lang, apa maksudmu?" Raut wajah Xie Wenjing berubah seketika. "Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya berharap kamu bisa sedikit menghargai dirimu sendiri." Qin Lang merasa sangat jijik setelah memikirkan perkataan Xie Wenjing. Dia bahkan berpikir kenapa dirinya dulu bisa menyukai manusia seperti ini. "Kamu benar-benar sudah tidak menyukaiku lagi. Selama kamu bersedia untuk memulai kembali. Sekarang juga aku bersedia untuk kembali padamu." Xie Wenjing berterus terang. Qin Lang kembali merasa mual. "Maaf, aku sudah memiliki Zhongyu." Akhirnya, dia memiliki kekuatan untuk melontarkan kata ini. "Kamu?" Xie Wenjing memandang Qin Lang sambil menggertakkan giginya. Saat ini dia baru merasa apa yang telah dia lakukan gagal. Dulu, Qin Lang mendekatinya seperti seekor anjing, tanpa digoda sama sekali. Tapi saat ini, dia sudah bertindak sejauh ini dan Qin Lang sama sekali tidak tertarik padanya lagi. Xie Wenjing merasa dirinya seperti setumpuk kotoran yang membuat semua orang menutup hidung padanya. Dia merasa sangat sedih. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi Xie Wenjing menahannya dengan sekuat tenaga. Bukankah dia akan terlihat lemah jika menangis di depan Qin Lang? Itu akan membuat Qin Lang menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menangis di depan Qin Lang. "Manusia sepertimu tidak tertarik denganku. Aku lebih tidak tertarik lagi denganmu. Kamu pikir aku bertindak seperti tadi karena tidak bisa melupakanmu dan ingin balikan denganmu? Salah. Aku hanya ingin menipu uangmu saja. Apakah kamu pikir aku bisa menyukaimu dengan apa adanya? Mimpi saja kamu." Xie Wenjing ingin segera meninggalkan Qin Lang. Tapi begitu dia teringat akan uang, dia kembali menelan segala ego yang ada di dalam dirinya. Dia kembali duduk di hadapan Qin Lang dan menyilangkan kedua kakinya. "Baiklah. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Meskipun kita berdua sudah putus, tapi kita masih berteman, bukan? Aku ingin meminta bantuanmu. Apa kamu bersedia?" kata Xie Wenjing sambil menatap mata Qin Lang. "Katakan saja." Qin Lang mengangkat bahunya. Dia sudah bisa menebaknya kalau Xie Wenjing ingin memintanya untuk membayar 350.000 yuan itu. Lagi pula dulu pernah bersama. Jadi ya, tidak ada salahnya. "Aku sudah putus dengan Zhu Junwen sialan itu. Tapi dia bersikeras untuk memintaku menggantikan uangnya sebesar 500.000 yuan. Jika aku tidak menggantikannya, dia akan menyuruh orang untuk menyeretku masuk ke dalam hutan. Dia ingin berbagi kesusahannya denganku. Jadi, aku ingin meminjam uang 500.000 yuan denganmu. Kamu tenang saja. Aku akan meminta ayahku untuk mengembalikan uang ini tahun depan," kata Xie Wenjing. 500.000 yuan.
Begitu Qin Lang mendengarnya, Qin Lang hanya bisa tertawa dalam hatinya. Jelas-jelas Zhu Junwen mengatakan 350.000 yuan saat di kantin tadi. Tapi sampai di mulutnya malah jadi 500.000 yuan. Tadinya Qin Lang sudah berniat untuk memberikan uang 350.000 yuan secara cuma-cuma padanya. Tapi pada saat ini, dia menyadari bahwa Xie Wenjing masih mempermainkannya bagai boneka. Qin Lang merasa dirinya sangat konyol. Kebaikan dan ketulusan hatinya ibarat penghinaan untuk dirinya sendiri. Maaf, aku tidak punya uang sebanyak itu, kata Qin Lang dengan datar. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mendonasikan uang sebesar 1 juta yuan lebih? Kata Xie Wenjing dengan panik. Qin Lang memang sedang mempermainkannya. Semua sudah didonasikan. Jadi sudah habis. Kamu melihat senyum di wajah Qin Lang. Amarah Xie Wenjing meledak. Bukankah kemarin kamu mendapatkan kalung berlian senilai 880.000 yuan? Pinjamkan kalung itu padaku. Aku janji, ayahku segera mengembalikannya. Kalung itu sudah kuberikan kepada Zhong Yu, dan bukan lagi menjadi milikku. Bagaimana mungkin meminta kembali barang yang sudah kuberikan kepada kekasih? Bodoh ya kamu. Minta kembali untukku. Bola mata Xie Wenjing hendak melompat keluar. Xie Wenjing, Qin Lang berteriak dengan keras, hingga membuat gendang telinga Xie Wenjing kesakitan. Tatapan Qin Lang saat ini penuh dengan ejekan melihatnya. Meminjamkan uang karena merasa kasihan padamu. Tapi jika tidak meminjamkan uang padamu, apa yang bisa kamu katakan? Apakah ada peraturan yang mengharuskan Qin Lang meminjamkan uang pada Xie Wenjing? Perkataan ini membuat Xie Wenjing tidak berkutik. Baiklah, sudah kuduga kenapa kamu begitu mudah untuk diajak keluar. Ternyata kedatanganmu bukan untuk membantuku, melainkan untuk menertawakanku. Iya kan? Kata Xie Wenjing dengan kesal. Dia mengambil gelas yang ada di atas meja, lalu menyiramnya ke wajah Qin Lang. Qin Lang, bajingan kamu. Selesai berkata, Xie Wenjing mengambil tasnya dan langsung pergi dari sana. Qin Lang hanya bisa menyeka wajahnya yang basah sambil menatap bayangan Xie Wenjing yang berlalu. Sorotan matanya penuh dengan rasa kecewa. Dia mengangkat gelasnya dan meneguk semua isinya. Setelah Qin Lang membayar semua tagihannya, dia pun mengobrol sejenak dengan pelayan yang ada di sana. Tiba-tiba, dia mendengar bahwa Bar Yuruo akan diakuisisi oleh orang lain. Dia sangat terkejut. Pasalnya, bar ini ramai dikunjungi oleh mahasiswa dan pastinya sangat menghasilkan. Tapi mengapa tiba-tiba pemiliknya malah mengakuisisikan bar ini? Hei, kamu tidak tahu, dulu bar kami ini didukung oleh Asosiasi Naga Biru. Tapi bulan kemarin Asosiasi Naga Biru telah dihancurkan oleh orang lain dan bar kami telah kehilangan pelindung. Pastinya rintangan ke depan pasti akan sangat banyak. Terlebih lagi pemilik kami adalah seorang wanita. Jika ingin mencari pelindung yang baru, 80% pasti ingin memanfaatkan pemilik kami. Oleh karena itu, pemilik kami menyerah dan berniat untuk menjualnya dalam waktu dekat ini, kata pelayan dengan pelan kepada Qin Lang. Ternyata seperti itu ceritanya. Qin Lang pun berjalan keluar. Dia cukup menyukai bar ini. Selain itu, dia cukup merasa sedikit bersalah setelah dia mendengar karena berhubungan dengan Asosiasi Naga Biru yang menyebabkan bar Yuruo harus tutup. Kalau begitu aku saja yang mengambil bar ini. Aku akan memberikan uang lebih ketika membeli bar ini. Hitung-hitung sebagai kompensasi untuk sang pemilik. Ketika Qin Lang memikirkan hal ini, dirinya telah tiba di pintu keluar. Dan pada saat ini, sebuah mobil Porsche berwarna merah terang berhenti di depan pintu. Lalu terlihat seorang wanita cantik dengan postur tubuh jenjang turun dari sana. Kemudian seorang penjaga pintu segera menghampirinya dengan ramah. Wanita cantik itu menyodorkan kunci padanya. Dengan kakinya yang begitu jenjang serta putih, dia pun melangkah ke dalam bar. Wanita ini terlihat sangat elegan dan bermartabat. Cara jalannya bak model yang sedang berjalan di atas panggung.
Dia bahkan tidak perlu dengan sengaja untuk menggoyangkan pinggulnya, tapi auranya yang begitu kuat itu secara alami menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar sana. Qin Lang bahkan juga ikut tertegun. Presiden Wu, Presiden Wu. Beberapa penjaga pintu menyapa wanita cantik itu dan wanita ini hanya menganggukkan kepalanya dengan pelan. Permisi. Ketika wanita ini hendak masuk ke dalam, dia mendapati Qin Lang sedang menghalangi jalannya. Qin Lang pun tersadar, lalu segera menyingkir. Setelah melirik wanita itu sekilas, maaf. Wanita itu tersenyum datar dan kemudian berjalan masuk. Cantik sekali, gumam Qin Lang pelan saat menatapi bayangan wanita itu yang kian menjauh. Wajahnya putih mulus, tapi tatapan matanya mengandung hawa dingin. Sangat elegan. Seluruh fitur wajahnya tampak sempurna. Qin Lang merasa dia jauh lebih cantik dibanding dengan Fan Bingbing. Seperti itulah kesan pertamanya. Bab 59. Dia juga sedang siaran langsung. Hingga bayangan wanita cantik itu menghilang, Qin Lang baru menolehkan kembali kepalanya. Tanpa dia sadari dirinya tersenyum tipis. Ketika bayangan wajah wanita itu melintas di benaknya, Presiden Wu, apakah wanita itu pemilik dari tempat ini? Qin Lang langsung bergegas berjalan ke arah para penjaga pintu. Mereka juga sedang membicarakan kecantikan wanita tadi. Qin Lang mendeham, lalu bertanya kepada mereka semua. Ternyata benar apa yang dia pikirkan. Wanita cantik itu memang pemilik dari tempat ini dan bernama Wu Yiyuan. Qin Lang kembali masuk ke dalam bar tersebut. Dia ingin membicarakan masalah akuisisi mengenai tempat ini dengan Wu Yiyuan, daripada nanti dia berikan kepada orang lain. Sesuai dengan apa yang dia lihat tadi, Qin Lang mengikuti arah jalannya hingga masuk ke dalam area kantornya. Apa di sini? Qin Lang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan. Tidak ada satu orang pun di dalam sana. Hanya ada satu meja panjang dan belasan kursi yang tertata rapi. Berpikir dirinya salah tempat, Qin Lang pun ingin segera pergi. Masuklah. Pada saat ini, terdengar suara seorang wanita di dalam ruangan itu. Qin Lang meliriknya, dan terlihat masih ada satu ruangan kecil yang di dalam sana. Suara itu berasal dari sana. Apa suara itu memanggilku? Qin Lang melihat ke sekeliling dan tidak ada seorang pun di sana. Lalu perlahan dia pun berjalan ke arah ruangan kecil tersebut. Dia membuka pintu dengan perlahan dan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, Qin Lang membeku. Dia seperti patung yang menghiasi ruangan itu. Dirinya seperti tersambar listrik. Seluruh tubuhnya bergejolak. Di dalam sini ternyata adalah sebuah ruangan istirahat dan bahkan terdapat sebuah kamar mandi di bagian ujung sana. Dan pada saat ini, di samping ranjang ruangan kecil ini, berdiri seorang wanita cantik dengan punggung menghadapnya. Wanita cantik itu hanya mengenakan satu set bra dengan celana dalam. Sisanya telanjang. Selain itu, udara di ruangan ini sedikit lembab dan dipenuhi dengan aroma cairan sabun mandi. Rambut wanita cantik itu juga terlihat basah. Bahkan bulir air di bagian pinggangnya masih memantulkan cahaya. Xiao Jing, kenapa kamu diam saja? Cepat, berikan aku handuk yang baru. Pada saat ini, wanita cantik itu berbalik badan. Keindahan postur tubuh wanita cantik ini tetap tidak berubah. Dia seperti model mobil. Tidak, dia bahkan lebih cantik dari model mobil. Qin Lang seperti teko yang sudah mendidih. Dia hendak meledak. Ah, wanita cantik itu menjerit. Lalu segera membaluti tubuhnya dengan jubah mandi dan menatap tajam ke arah Qin Lang. Siapa kamu? Apa yang sudah kamu lihat? Wanita cantik ini adalah wanita yang dia temui di depan pintu tadi. Wu Yiyuan. Tidak ada. Qin Lang melambaikan tangannya. Tapi pada saat ini, cairan merah mengalir dari hidungnya. Dengan canggung Qin Lang mengusapnya. Lalu tersenyum malu. Panas dalam. Keluar, kata Wu Yiyuan dengan marah. Oh, Qin Lang menjawab dengan suara pelan. Lalu keluar. 5 menit kemudian, Wu Yiyuan kembali mengenakan rok pas bodi berwarna biru muda tadi dan keluar dari ruangan kecilnya. Dia menatap mata Qin Lang dengan tajam, lalu berjalan dengan perlahan ke arahnya dan Qin
Lang hanya bisa tersenyum dengan canggung. Kak Wu, ini handuk Anda. Pada saat ini, datang seorang wanita cantik. Dia adalah manajer dari bar Yuruo, Yu Jing yang akrab disapa Xiao Jing oleh Wu Yiyuan. Dia masuk dengan handuk di tangannya. Anda sudah selesai. Dia siapa? Dia datang untuk melamar menjadi pelayan. Qin Lang baru saja ingin menjawabnya, tapi Wu Yiyuan sudah menjawabnya. Pria ini terlihat sekitar umur 20-an. Jika sampai dia mengatakan kejadian tadi, ini akan sangat memalukan. Pelayan, kita di sini sudah tidak memerlukan pelayan lagi. Maaf, kata Yu Jing dengan ramah kepada Qin Lang. Belakangan ini dia juga sudah berdiskusi mengenai masalah akuisisi dengan Wu Yiyuan. Buat apa masih mencari pelayan? Xiao Jing, pertahankan dia saja. Selesai Wu Yian berkata. Dia langsung menoleh ke arah Qin Lang. Tatapannya tajam dan hanya Qin Lang yang mengerti maksud dari tatapannya. Kamu, mahasiswa dekat sini, bukan? Ke depannya, kamu akan bekerja di bar kami. Tentu saja kami tidak akan mengganggu jam belajarmu. Selagi ada waktu senggang, kamu bisa datang. Aku akan memberikan gaji sebesar 25 yuan per jam. Sudah mengerti? Sebenarnya kedatanganku untuk belum selesai, Qin Lang berkata. Wu Yiyuan langsung memotongnya lagi. Apakah kamu merasa 25 yuan terlalu rendah? Coba lihat pakaian yang kamu kenakan. Apa kamu tidak bisa bercermin? Aku menerimamu karena kasihan padamu. Kamu jangan tidak bersyukur. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Itu saja. Qin Lang tertegun. Awalnya dia mengira wanita ini terlihat sangat sopan, tapi ternyata begitu menyebalkan. Namun setelah dia berpikir, dirinya juga tadi telah keterlaluan padanya. Jadi wajar kalau dia marah dan berkata demikian padanya. Sudahlah, kalau memang harus bekerja di sini, ya sudah. Kebetulan bisa sekalian mengenal bar Yuruo lebih jauh. Nanti dia akan menghemat banyak hal ketika dia mengambil alih tempat ini. Baiklah, Qin Lang akhirnya setuju setelah memikirkan hal ini. Oke, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Aku akan memanggilmu lagi kalau ada perlu. Ingat, kalau ada waktu senggang, kamu bisa datang lebih awal. Selesai Wu Yiyuan berkata, Qin Lang mengangguk kepada mereka berdua, lalu berjalan keluar ruangan. Kak Wu, bar kita sudah mau diakuisisi. Kenapa Anda masih menerimanya? Tanya Yu Jing, bingung. Apa kamu tidak melihat pakaian yang dia kenakan? Semua barang murahan. Bar kita bisa ramai semua juga karena mengandalkan mahasiswa yang ada di sekitar sini. Jadi kita juga harus balik membantu mereka, kata Wu Yiyuan dengan serius kepada Yu Jing. Hanya Wu Yiyuan yang mengetahui semuanya dengan jelas. Tentu tidak semudah ini. Hanya saja dia takut Qin Lang akan sembarangan menyebarkan rumor di sekolahnya. Jadi bisa dibilang ini adalah penyuapan kepada Qin Lang. Dengan Qin Lang sudah bekerja di bar miliknya, tentu dia tidak akan menjelek-jelekan bosnya sendiri. Bukan? Waktu sudah menunjukkan pukul 91 lebih ketika Qin Lang keluar dari bar Yuruo. Dia juga sudah merasa cukup lelah dan langsung berjalan kembali ke arah sekolah. Dia sudah berkata kepada Ren Hao dan yang lainnya bahwa dia telah menyewa satu kamar di luar sana. Jadi ke depannya dia akan lebih jarang untuk kembali ke asrama. Tapi Ren Hao dan yang lainnya memaksa Qin Lang untuk menemani mereka malam ini. Ketika dia kembali ke asrama, terlihat Ren Hao dan yang lainnya sedang telanjang dada tidur di atas ranjang masing-masing sambil tertawa keras. Qin Lang, cepat lihat siaran langsung. Xie Wenjing juga mulai siaran langsung. Itu sungguh sangat konyol. Kalau kamu tidak percaya, coba tanya Yin Yan dan Huang Ge. Tidak ada artinya. Qin Lang melirik Yin Yan dan Huang Ge yang juga sedang berbaring di atas ranjang. Mereka juga tertawa bahagia sambil menatap layar ponselnya. Setelah selesai bersih-bersih, Qin Lang baru berbaring di atas ranjang, lalu mengirimkan satu pesan selamat malam kepada Zhong Yu. Kemudian membuka siaran langsung taring harimau dan meminta nomor siaran langsung.
Xie Wenjing dengan Ren Hao. Setelah itu masuk ke dalam siaran langsungnya. Kalian semua boleh menuliskan apa saja yang ingin kalian lihat. Penyiar akan memenuhi permintaan kalian semua dan mohon para senior memberikan hadiah yang banyak. Di depan layar, Xie Wenjing berkata dengan penuh antusias. Rambutnya juga terlihat sedikit berantakan dan riasan wajahnya juga sedikit teluntur. WS, Qin Lang, apa kamu tahu apa yang baru saja dilakukan oleh Xie Wenjing? Ketika ada yang mengatakan bahwa dia ingin melihat bagaimana menggelengkan kepala 50 kali, Xie Wenjing langsung menggelengkan kepalanya dengan gila. Selesai menggelengkan kepalanya, dia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke lantai. Dia sudah kesakitan. Tapi orang yang meminta hanya memberikan hadiah 20 yuan, kata Ren Hao sambil tertawa. Qin Lang perlahan mengerutkan keningnya. Xie Wenjing ingin mengandalkan siaran langsung untuk melunasi 350.000 yuan itu. Dia pun melirik sekilas komentar yang ada di sana. Semuanya hanya mengejek dan menertawakan. Xie Wenjing, penyiar cukup konyol. Pantas jadi temanku. Jelas-jelas bisa mengandalkan kecantikan untuk makan, tapi memaksa untuk mengandalkan bakat. Penyiar wanita paling konyol nomor 1. Xie Wenjing tidak mempedulikan komentar yang ada. Saat ini yang dia perlukan adalah mengumpulkan uang dengan secepat mungkin agar bisa melunasi uang 350.000 yuan Zhu Junwen. Atau tidak, Zhu Junwen akan melakukan hal gila untuk menyeretnya ke dalam hutan. Sebelumnya dia sudah menyelidiki apa yang disukai netizen saat ini dan menemukan bahwa para netizen saat ini menyukai hal-hal konyol seperti ini. Dan sekarang dia sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 200-an yuan dan penggemar hampir mencapai 600 orang. Jika dia bisa melakukan siaran langsung dengan rajin, maka dia pasti akan mendapatkan lebih banyak uang. Hei, bukankah Xie Wenjing mempermainkanmu? Tunggu saja. Aku akan membalasnya untukmu, kata Ren Hao, sambil tertawa kepada Qin Lang. Jangan aneh-aneh. Qin Lang memperingati Ren Hao. Sambil mengetik, Ren Hao berkata dengan santai, kamu tenang saja. Segera, komentar Ren Hao muncul di depan layar. Berdiri di atas meja dan melompat beberapa kali. Satu hotpot menanti. Hotpot berarti 66 taring harimau yang setara dengan 66 yuan. Qin Lang melirik Ren Hao dengan kesal. Bukankah sangat berbahaya jika meminta seorang wanita melompat di atas meja? Dan itu tidak pantas dengan bayaran seperti itu. Kemudian, Xie Wenjing menerimanya. Lalu, berkata di depan layar, Flying Fish, kakak, sekarang juga aku akan melakukan sesuai permintaan kakak satu. Ini. Jangan sampai Anda lupa memberikan hadiah. Lalu, terlihat Xie Wenjing meletakkan ponselnya, menaiki sebuah kursi dan naik ke atas meja. Kemudian Xie Wenjing berkata di depan layar, kakak, aku akan melompat. Xie Wenjing mengumpulkan tenaganya dan kedua kakinya melayang dari meja. 1, 2, 3. Aduh, pada lompatan ketiga, dia langsung menendang sudut meja dan seketika menyebabkan meja bergoyang dan Xie Wenjing kehilangan keseimbangan tubuhnya. Dia menjerit dengan keras dan gubrak Xie Wenjing terjatuh ke bawah. Dua orang teman satu asramanya langsung membantu Xie Wenjing bangun. Untung saja tidak terlalu tinggi. Sambil memegang pinggangnya Xie Wenjing yang sudah seperti seorang nenek duduk kembali di depan layar. Kakak, aku sudah melakukan sesuai permintaanmu. Anda bisa mengirimkan hadiahnya. Lalu, terlihat komentar 666 artinya mantap. Di depan layar, Ren Hao juga sangat bahagia membagikan satu hotpot. Qin Lang, puas tidak? Ren Hao menjulurkan lidahnya dan berkata dengan bangga kepada Qin Lang. Namun, ada api kemarahan yang tidak jelas muncul di dalam diri Qin Lang. Dia mengerutkan keningnya dan berkata kepada Ren Hao, kamu tidak ada kerjaan sepertinya. Raut wajah Ren Hao membeku. Lalu setelah dipikir-pikir, dia juga merasa apa yang dia lakukan sedikit keterlaluan. Qin Lang meliriknya sekilas, lalu menghelakan
napas sambil menatap layar ponselnya, yang memperlihatkan Xie Wenjing tengah beraksi dengan semangat, kemudian bersiap mematikan siaran langsung tersebut dan tidur. Tepat pada saat ini, tiba-tiba beberapa karakter muncul di depan layar. Waktunya PK. Waktu PK adalah sebuah acara terbaru yang diluncurkan oleh Taring Harimau. Itu adalah penempatan dua penyiar secara acak dan meminta mereka untuk bertarung. Tentu saja, akan ada hadiah uang tunai bagi pemenangnya. Tujuannya adalah agar para penonton siaran langsung ini menghabiskan uangnya. Nominal hadiah pemenang sudah keluar. 100.000 yuan. Ini adalah hadiah terbesar sepanjang acara PK. Mata Xie Wenjing langsung berbinar-binar saat melihat angka 100.000 yuan itu. Jika dia berhasil mendapatkan uang itu, maka sisa utangnya kepada Zhu Junwen tinggal sepertiga. Ini merupakan sebuah kesempatan emas baginya dan dia sudah membulatkan tekadnya. Dirinya harus memenangkan hadiah itu. Pada saat ini, setelah muncul efek khusus di layar, lawan Xie Wenjing juga telah keluar. Dia adalah seorang wanita yang terlihat begitu elegan. Nama panggungnya adalah TL Zixin. Penonton yang ada di ruangannya ada sekitar 20.000 lebih. Melihat hadiah 100.000, mata Zixin juga ikut berbinar-binar. Dalam hatinya juga tertawa, meremehkan setelah melihat Xie Wenjing menjadi lawannya. Xie Wenjing baru memulai siaran langsung dan penggemarnya hanya ada 500-an saja. Ini merupakan lawan kecil baginya. Zixin juga cukup terkenal dalam dunia taring harimau. Bisa dianggap sebagai selebritas di sana. Bagaimana Xie Wenjing bisa menjadi tandingannya? Bukankah uang 100.000 yuan ini sudah jelas akan menjadi miliknya?